Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aldindo dengan NIM 289225004 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang PPKN dengan dosen pengampu tingkat tinggi LPD Universitas Pancasila Bekasi Kampus D. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua ada geopolitik, ketiga otonomi daerah, keempat masyarakat madani, kelima good governance, dan keenam globalisasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak merupakan sebuah kewenangan atau segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan di dunia. Asasi merupakan dasar. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal dan budi. Manusia termasuk makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang telah melekat pada setiap individu sejak dilahirkan di dunia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Fungsi serta tujuan hak asasi manusia. Fungsi HAM ialah menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, dan kemerdekaan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Tujuan HAM yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua. Kita masuk materi yang kedua, yaitu geopolitik. Pengertian geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Tujuan mempelajari konsep geopolitik. Yang pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Yang kedua, perspektif geopolitik dapat menyiapkan visi, misi, dan tujuan kita dalam melakukan kehidupan bersama. Unsur geopolitik. Yang pertama, ada konsepsi frontier atau batas imajiner dari dua negara. Yang kedua, konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep pertahanan nasional. Contoh dari permasalahan geopolitik Indonesia. Yang pertama, perairan Ambalat. Contohnya, perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar Blok Ambalat mengemuka ketika kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya Petronas memberikan konsesi minyak production sharing kontrak pada perusahaan minyak Shell atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Kalimantan. Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini karena mereka bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Materi yang ketiga, otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan.
Ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Kelima, menumbuhkan keaksara dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Contoh otonomi daerah. 1. Aturan kebijakan daerah. 2. Penentuan UMR. 3. Penggunaan APBD. 4. Retribusi daerah. 5. Desentralisasi kehutanan. Materi keempat, masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang berada dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilization, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari sipil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Unsur-unsur terbentuknya masyarakat madani. Yang pertama, adanya wilayah publik yang luas. Kedua, demokrasi. Ketiga, toleransi. Keempat, pluralisme. Dan yang kelima, keadilan sosial. Ciri-ciri masyarakat madani: menjunjung tinggi nilai, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesederajatan dan transparansi, ruang publik yang bebas, supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi sosial. Materi yang kelima, good governance. Pengertian good governance. Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, dan efisien untuk mencapai keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip dan unsur good governance. Prinsip good governance: partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Adapun unsur good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Tujuan good governance: menciptakan birokrasi yang bersih, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif, menciptakan birokrasi yang transparan, membangun birokrasi yang melayani masyarakat, dan mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Contoh good governance di Indonesia. 1. Pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat sejak masa kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Ini berbeda dengan zaman dulu di mana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR. 2. Mengubah sistem penerimaan pegawai negeri sipil menjadi terbuka dengan tes CPNS. Tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Zaman dulu, PNS sangat kental dengan praktik nepotisme, sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, anggota keluarga yang lain bisa ikut menjadi PNS. 3. APBN dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan begini, masyarakat serta semua pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Materi yang keenam, globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe atau global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk ke ruang hidup dunia. Proses globalisasi, proses kehidupan yang terbatas luas dan tidak terbatas, sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa, seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi salah satunya banyak industri yang ikut loss atau mengurangi pemakaian sumber daya alam. Semakin tingginya pendapatan rata-rata per kapita di dunia, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat di dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang meningkat, dan yang terakhir meningkatnya jumlah penduduk di dunia.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.